Hello? Mom? Mom? You really freak me out. Please stop. Please. What's going on? Mom! Why are you scaring me? Stop! Please stop! Halo teman-teman, kembali lagi di Sini Nonton Channel. Pada kesempatan kali ini, Sini Nonton akan membahas sebuah film horor berjudul Hereditary yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Tetapi sebelumnya, buat kamu yang suka menonton film hanya untuk sekedar mencari tahu bagus atau tidaknya jalan cerita, film ini bukan jadi pilihan. Namun, jika kamu suka menonton film horor untuk ngasih pengalaman baru, tentu film ini sangat wajib untuk kamu tonton. Karena alasannya, film ini tidak banyak memberikan jump scare, melainkan dipenuhi dengan suasana teror dan suara-suara mengganggu yang bisa membuat kamu menjadi membayangkannya di sepanjang adegannya. Film ini mengisahkan tentang adanya salah satu anggota keluarga mereka yang ternyata ia adalah ketua sekte sesat dari penyembah iblis Paimon, yaitu iblis pintar dan juga terkenal dengan liciknya, sehingga dampak buruk mulai menimpa keluarga besar mereka dengan teror yang mencekam, yang mana semakin mereka berusaha untuk mencari tahu, maka takdir mengerikan akan semakin menghampirinya. Baik, nggak usah basa-basi lagi dengan seperti biasa saya mengingatkan, sebelum kita memulainya, pastikan dulu jika kamu sudah melaksanakan kewajiban penting kamu ya. Karena bagaimanapun juga kewajibanmu itu lebih penting daripada video yang sedang kamu tonton saat ini. Well, jika sudah, langsung saja kita bahas alur kisah dalam filmnya. Film diawali di mana pagi itu keluarga Graham telah bersiap untuk menghadiri persemayaman terakhir dari nenek mereka bernama Ellen Tepper. Nenek Ellen mempunyai anak bernama Annie dan menantunya Stephen Graham, serta dikaruniai oleh dua cucu bernama Peter dan juga Charlie. Kemudian di sana, Annie menceritakan sedikit kisah tentang ibunya yang memang mereka berdua tak saling dekat akibat dari tragedi kematian sang ayah dan juga saudara laki-lakinya. Apalagi dengan kehidupan ibunya yang penuh dengan privasi dan juga misterius. Di sana Charlie hanya bisa memandangi wajah sang nenek untuk terakhir kalinya dengan sambil menatap tajam pada sebuah kalung yang dipakainya. Lalu ia mengisi waktunya dengan menggambarkan sosok sang ibu yang sedang bercerita di dalam buku kesehariannya. Lanjut, Annie bekerja sebagai pembuat miniatur properti yang sudah sejak lama ia tekuni. Lalu ia tak sengaja menemukan buku catatan spiritual milik Ellen, yang mana pada buku itu terdapat pesan untuknya jika Ellen meminta maaf kepadanya dan memohon untuk tidak membencinya, karena niscaya pengorbanan mereka akan segera mendapatkan ganjarannya. Annie yang merasa bingung dan tak memperdulikan dari pesan ibunya itu, lalu tanpa sengaja ia melihat bayangan Ellen, namun ketika lampu menyala, bayangan itu seketika menghilang. Esoknya, di sekolah, Charlie yang sibuk dengan mainannya, lalu tiba-tiba datanglah seekor burung yang datang menabrak jendela. Kemudian Charlie mencoba menghampirinya dan menyembelih habis dari kepala burung itu. Setelahnya, ia merasa heran dengan seorang wanita yang terus menatapnya. Wanita itu sangat mirip dengan neneknya yang telah tiada. Kemudian di rumah, Annie tak sengaja melihat simbol segitiga pada lantai kamar bekas Ellen yang membuatnya kini menjadi merasa heran karena kamar itu tak ada yang membukanya, dan ia memutuskan untuk bergabung pada forum diskusi dukungan yang mana para anggota berisi sekumpulan orang-orang yang saling curhat atas keluarganya yang mengalami kematian. Di sana Annie menceritakan sedikit dari kisah Ellen yang memiliki kepribadian ganda di semasa hidupnya dulu. Serta ia juga menceritakan tragedi kematian dari sang ayah dan juga saudara laki-lakinya yang meninggal dengan cara yang tak lazim, yang diduga itu semua atas perbuatan Ellen. Sehingga membuat hati Annie menjadi hancur, dan karena itulah yang membuat Annie dan Ellen tak pernah saling dekat. Esoknya, Peter ingin mencoba meminjam sebuah mobil milik ibunya dengan alasan dirinya akan menghadiri acara pesta barbeque di sekolah. Namun ibunya seperti sudah mengetahui jika Peter akan melakukan mabuk-mabukan, dan untuk memastikan kegiatan positifnya, Annie pun menyuruh Peter untuk membawa adiknya jika benar bahwa Peter memang melakukan kegiatan positifnya. Di sisi lain, Charlie yang sedang terfokus pada wanita yang ia lihat tadi, namun kali ini wanita itu sedang duduk berada di tengah-tengah lingkaran api. Dan sesampainya di pesta,
Ternyata benar saja Peter sudah berencana untuk memakai ganja yang sudah ia siapkan dari rumahnya. Agar tak mengganggu kegiatannya, Peter pun menyuruh Charlie untuk menunggunya dengan sambil memakan kue coklat kesukaannya. Lalu tiba-tiba Charlie menghampirinya dan mengatakan bahwa dirinya sulit untuk bernafas akibat ia memakan kue coklat yang mengandung kacang, yang mana Charlie memang sangat alergi dengan kacang. Dengan paniknya, Peter pun langsung membawanya, walaupun kondisinya dalam setengah sadar akibat reaksi dari daun ganjanya. Peter pun memacu mobilnya dengan sangat kencang dan juga kondisi Charlie yang seperti sangat tersiksa dari kesulitannya dalam bernafas, sehingga membuat dirinya mencoba mencari udara segar dengan mengeluarkan kepalanya. Namun nasib naas menimpanya di saat Peter yang kehilangan kendali akibat adanya rusa di tengah jalan, membuat kepala Charlie harus terbentur pada sebuah tiang yang mengakibatkan kepalanya harus terpenggal di tempat kejadian. Sesampainya di rumah, Peter hanya diam saja, mungkin dengan kondisinya yang masih setengah sadar, ditambah dengan bercampurnya rasa kepanikan. Lalu keesokan harinya, seperti biasa ibunya akan segera berangkat untuk bekerja. Namun dengan terkejutnya, Annie mengetahui kondisi Charlie yang terbunuh mengenaskan di dalam sebuah mobil miliknya. Akibat kejadian itu, kini hubungan Annie dan Peter nampak mulai putus. Tetapi, ia masih mendapatkan perhatiannya dari sang ayah yang selalu mengerti perasaannya bahwa itu semua adalah murni kecelakaan. Malamnya, Annie kembali menuju forum diskusi dukungan. Namun di sana ia bertemu dengan salah satu anggota grup bernama Joan, yang mana Joan juga mengalami kehilangan putrinya pada 4 bulan lalu. Itulah sebabnya ia mengapa bergabung pada forum diskusi di sana, yang mana perkumpulan itu memang sangat membantu untuk mengurangi rasa sepinya. Esoknya, Annie tak sengaja bertemu kembali dengan Joan, namun di sana Joan memberikan sebuah kabar baik bahwa ia telah bertemu dengan medium spiritual pemanggil arwah yang bisa membantunya untuk dapat berkomunikasi dengan arwah putrinya. Walaupun terlihat dari mimik wajah Annie yang nampak seperti tak mempercayainya, namun Joan memaksanya untuk menyaksikan langsung dari ritual pemanggilan di rumahnya. Mereka pun di sana memulainya dengan meletakkan lengan pada sebuah gelas, lalu sambil menyebutkan nama sang arwah. Lalu tiba-tiba gelas itu pun bergerak, yang menandakan arwah itu telah menerima kontak dari pemanggilan itu. Annie yang tak tahan dengan itu semua membuatnya mencoba untuk mengakhiri kegiatan itu. Namun Joan malah menyuruh Annie untuk melakukannya sendiri di rumah dengan syarat keluarganya harus berada di rumah ketika melakukannya agar pemanggilan itu dapat berhasil. Malamnya, Annie yang terkejut melihat wajah putranya yang telah dipenuhi oleh banyak semut. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk Annie. Sehingga Annie mencoba mendatangi Peter dan meminta maaf atas semua perlakuannya, dan kini mereka semua memutuskan untuk melakukan ritual cenayang yang pernah Joan ajarkan kepadanya. Ritual itu pun berhasil, namun Annie malah bersikap layaknya seperti Charlie yang membuat Peter menjadi sangat ketakutan ketika melihat perlakuan ibunya. Stephen pun langsung menyiramnya guna untuk segera menyadarkan Annie. Kemudian sesudah mereka melakukan ritual itu, kejadian aneh pun mulai meneror keluarga mereka, yang mana buku gambar Charlie tiba-tiba bereaksi, dan juga Peter yang terus dihantui oleh arwah Charlie. Sehingga Annie memutuskan untuk membakar buku Charlie, guna untuk menghilangkan semua kejaran dari roh jahat yang menimpa keluarga mereka. Namun fisik buku itu seperti layaknya gambaran pada tubuh Annie yang saling terhubung, sehingga membuat Annie menjadi menggagalkan niatnya untuk menghancurkan buku itu. Akibat teror yang terus menghantui keluarganya, Annie pun memutuskan untuk menemui Joan, namun Joan tak ada di sana. Yang anehnya di dalam rumahnya itu terdapat mainan Charlie dan juga foto Peter di sebuah lingkaran segitiga. Lalu Annie yang melihat kaset Joan yang nampak seperti tak asing, sehingga membuat dirinya mencoba untuk memeriksa barang-barang dari peninggalan ibunya. Dan di sana, ia menemukan kaset yang bertuliskan nama keluarganya dan buku-buku Iblis Paimon yang pada kalimatnya terdapat tanda yang menjelaskan bahwa iblis itu akan memberikan kekayaan dalam sekejap jika dirinya mendapatkan imbalan seorang laki-laki, yang mana iblis itu sangat senang terhadap tubuh laki-laki. Lalu betapa kagetnya pada album foto milik ibunya terdapat foto Joan bersama dengan Ellen, yang mana mereka berdua adalah satu anggota yang mencari kekayaan dalam sekejap.
Lalu ia pun juga melihat foto dari keluarganya yang seperti masuk dalam pemujaan. Annie yang masih penasaran dengan barang-barang peninggalan ibunya membuat ia mencoba mencari sesuatu yang lain pada loteng atap rumahnya. Namun naas di sana ia malah menemukan mayat yang terlihat sangat mirip dengan Ellen dengan terdapatnya simbol mahkota yang sangat mirip dengan kalung milik ibunya serta buku-buku peninggalannya. Di sisi lain, Peter yang terlihat sangat aneh, di mana ia seperti kerasukan dari kepribadian Charlie, lalu ia membenturkan wajahnya pada sebuah meja dengan tanpa sebab, sehingga membuat ayahnya datang untuk menjemputnya. Stephen pun tak kuat menahan tangis akibat kejadian aneh yang terus-terusan menimpa keluarganya. Di rumah, Annie pun mengadukan apa yang dilihatnya di loteng dan juga mengatakan ke Stephen, suaminya, bahwa keluarga ini telah dikutuk pada saat mereka melakukan ritual pemanggilan Charlie. Yang mana itu bukanlah ritual untuk bertemu dengan Charlie, melainkan ritual pemanggilan iblis Paimon untuk melakukan perjanjian bahwa mereka akan mendapatkan kekayaan dalam sekejap, dengan imbalan Paimon akan mendapatkan tubuh mereka semua, terutama manusia yang berjenis laki-laki. Annie pun menyuruh Stephen untuk membakar buku Charlie yang pernah ia gagalkan dengan sambil memberikan salam perpisahan kepadanya karena ia tahu ia akan mati dan berharap pengorbanannya dapat menyelamatkan keluarganya dari perjanjian iblis Paimon dan juga dapat memutuskan warisan kutukan dari sang nenek. Namun Peter tak ingin melakukannya dan tiba-tiba dengan keadaan rumah yang sepi dan gelap, Peter yang sangat terkejut melihat nasib ayahnya yang telah hangus terbakar. Lalu ia pun melihat sosok makhluk yang tak berpakaian menatapnya dengan penuh senyuman. Tiba-tiba, sang ibu dirasuki oleh roh jahat yang hendak membunuh Peter, lalu ia pun mencoba lari ke atap loteng rumahnya. Namun Annie masih terus mencoba menghampirinya dengan membenturkan kepalanya secara terus-menerus. Lalu tiba-tiba, ibunya sudah berada di atasnya dengan melakukan upaya untuk memutuskan kepalanya. Ditambah Peter yang juga kembali melihat makhluk tanpa busana yang terus menatapnya dengan penuh mistis. Sehingga membuat Peter mencoba melompat keluar dengan harapan usahanya dapat mengakhiri ini semua. Namun kenyataannya Peter tak mati dan ia malah melihat ibunya yang sedang terbang menuju rumah kayu milik Charlie. Dengan perasaan penuh curiga, ia pun mencoba mendatangi tempat itu dan ternyata di sana sedang terjadi pemujaan sekte sesat dengan terdapatnya banyak anggota yang sedang menyembah patung yang kepalanya sangat mirip dengan Charlie. Termasuk ibunya dan juga Ellen yang memujanya dengan tanpa disertai kepala. Lalu semua anggota bangkit dan memberikan Peter mahkota yang menandakan Peter telah menurunkan warisan dari iblis Paimon. Lalu film pun selesai. Dari awal film, Hereditary sudah membangun suasana yang menyeramkan dengan tone yang gelap dari film ini sudah menandakan bahwa Hereditary adalah film horor. Namun tone yang gelap saja tentunya tak cukup. Sutradara dan penulis naskah Ari Aster menampilkan arahan dan jalan cerita yang sangat-sangat rapi. Walaupun tak banyak terdapat jumpscare yang ditampilkan dalam film ini, tetapi dari pergerakan kamera yang bagus sudah membuat kita merasa seperti menjadi bagian dari keluarga Graham. Apalagi sosok hantu ini digantikan dengan pergerakan kamera yang seirama dengan suara-suara yang membuat suasana keluarga Graham menjadi terlihat sangat menyeramkan. Ditambah dengan keempat pemeran yang mampu menunjukkan ekspresinya dengan benar-benar dingin sehingga dapat membangun suasana horor dalam keluarga, dan ditambah dengan chemistry-nya pun terbilang sangat kuat mulai dari awal hingga akhir film. Apalagi diberikannya ending film yang tak terduga yang membuat saya berpikir keluarga ini berhasil lolos dari teror sang iblis, namun ternyata Paimon berhasil memenangkannya dan mencapai tujuannya. Buat kamu yang masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada film ini, yang jelas tentunya ini semua karena ulah si nenek sebagai ratu pengabdi setan. Yang singkatnya, keluarga ini memanglah ditakdirkan sebagai pemuja iblis Paimon, berawal dari sang nenek Ellen yang merupakan pelayannya di dunia, sekaligus pemimpin sekte sesat. Yang mana iblis Paimon membutuhkan inang dalam diri manusia untuk hadir ke dunia dengan menggunakan tubuh Ellen sebagai wadahnya. Setelah Ellen meninggal, Paimon pun berpindah ke dalam tubuh Charlie cucunya. Dan kenapa ke tubuh Charlie bukan ke kakaknya yaitu Peter yang merupakan laki-laki? Bukankah Paimon sangat senang terhadap tubuh laki-laki menurut di dalam kisahnya? Jadi alasan
alasannya adalah saat Peter lahir, Annie menjauhkannya dengan Ellen akibat saat itu Ellen sudah bertingkah sangat aneh. Namun di saat Annie melahirkan Charlie, niat Annie untuk menjauhkan anaknya pun lama-lama sirna, sehingga Charlie memiliki kedekatan dengan sang nenek, bahkan menjadikannya Charlie sebagai cucu kesayangannya. Itu sebabnya kedekatan sang nenek dengan Charlie membuat Paimon memiliki kontak dengan tubuh cucunya guna sebagai wadah selanjutnya. Namun sebenarnya Paimon tetap membutuhkan tubuh laki-laki, yaitu Peter sebagai harapan terakhirnya, karena penantian Paimon dulu pernah tertunda akibat anak Ellen atau saudara laki-laki Annie yang mati akibat bunuh diri. Maka dari itu Peterlah sebagai harapan terakhirnya dengan perantara melalui ibunya. Itu sebabnya Peter terus dikejar, bukan berarti dia dihantui oleh arwah penasaran, namun dirinya yang sedang berusaha untuk dirasuki oleh Paimon yang hendak berpindah dari tubuh Charlie ke wadah baru yang sempurna, yaitu Peter. Selain itu, Stephen ayah mereka yang tak terpilih sebagai wadah karena ia tak memiliki sama sekali garis darah keturunan langsung dari sang nenek. Itu sebabnya tubuh Stephen tak ada dalam acara sekte pemujaan Paimon pada ending ceritanya. Dan juga Joan sebenarnya adalah salah satu anggota sekte sesat hingga akhirnya Annie berhasil ditipu olehnya dengan membaca mantra-mantra pemanggil arwah Charlie. Yang sebenarnya itu adalah mantra pemanggilan iblis untuk mengakselerasi kebangkitan dari Paimon ke tubuh Peter. Well teman-teman, segitu aja kita membahas film Hereditary pada kali ini. Buat kamu yang memiliki teori lain tentang film ini, silakan kamu utarakan dalam kolom komentar agar teman-teman yang lain yang masih bingung dapat memahaminya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Jangan lupa makan dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.